Yo guys, what's up? Di video kali ini, saya akan ajak teman-teman short escape camping di Everest Valley, Megamendung. Tempat ini jadi pilihan menarik karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Di touring kali ini, aku bakalan riding berdua bareng istri. Gimana keseruannya? Yuk kita simak videonya. Kali ini, saya riding bareng istri. Dan pastinya akan ada keseruan tersendiri. Pagi ini kami memutuskan untuk berangkat pukul 4.30 pagi. Sebenarnya, kami berencana berangkat pukul 4 pagi. Tapi karena masih banyak persiapan, jadinya kami harus mundur setengah jam. Semalam, kami pulang terlalu malam dan harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Alhasil, tidur jadi terlambat dan persiapan juga tidak matang. Nah, karena persiapan yang cukup mepet itu, ternyata saya nggak sadar kalau mikrofon tidak connect ke action cam. Makanya, di awal video ini saya harus overdub narasinya. Semoga tetap seru ya. Naik motor subuh-subuh di Jakarta ternyata ada keseruan tersendiri buat saya yang jarang banget motoran subuh-subuh. Udara terasa cukup bersih, adem, dan kosong. Berbeda dengan Jakarta di siang hari yang panas dan macet. Sebenarnya, alasan yang paling utama jalan subuh adalah menghindari kemacetan di Pasar Induk Kramat Jati. Bayangkan kalau sudah panas-panasan, harus macet-macetan, sedangkan perjalanan kita masih panjang. Akhirnya kita masuk kota Bogor. Walaupun baru berkurang 2 bar, tapi saya sudah harus isi bensin karena saya tahu motor ini cukup boros dan juga demi keamanan perjalanan. Tapi saya salah perhitungan. Ternyata pom bensin ini masih tutup guys. Dan saya nggak tahu pom bensin ini buka jam berapa. Wah. Kami pun memutuskan tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa isi bensin di pom bensin Shell berikutnya atau di pom bensin Pertamina yang ada. Tapi ternyata belum ada satupun yang buka. Kami sempat berhenti di sebuah pom bensin yang besar untuk ke toilet. Saya cek Google Maps ke tempat tujuan, ternyata masih 23 menit atau 7,8 kilo dengan kontur jalan yang cukup tinggi pastinya. Memasuki Jalan Raya Puncak, kami terpaksa melanjutkan perjalanan dengan kondisi bensin yang sudah semakin berkurang. Jelas aja, kontur jalan yang menanjak pasti membutuhkan tenaga yang lebih. Tapi lihat, suasana puncak di pagi hari sangat menyenangkan. Udara bersih, dingin, dan cahaya matahari yang lembut benar-benar memanjakan mata, dan kelelahan pun hilang. Kami memutuskan melanjutkan perjalanan dengan kondisi bensin tinggal 2 bar. Saya cukup khawatir, karena motor ini cukup boros dengan tangki bensin yang tidak terlalu besar. Kami berharap akan ada pom bensin yang buka di depan. Dan ternyata kami lupa bahwa pagi ini waktunya sholat Id.
Pantas saja semua pom bensin ini tutup. Itu artinya, satu-satunya cara adalah langsung ke tempat camping. Dengan harapan, kami bisa menemukan bensin eceran. Menikmati perjalanan dengan udara yang sejuk hampir saja membuat saya lupa bahwa kami hampir kehabisan bensin. Rasanya lebih penting menikmati suasana dan perjalanan yang tidak bisa tergantikan dengan uang ini. Trek perjalanan semakin berat. Jalanan cukup rusak dan menanjak. Saya harus membuka gas lebih lagi. Maklum, saya dan istri bukan orang yang berbadan kurus. Saya cukup kaget ketika melihat indikator bensin tinggal 1 bar dan bahkan sudah kedip-kedip. Benar-benar waktunya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi, bersyukur banget, tempat tujuan udah mau nyampe nih. Waktunya istirahat dan baru memikirkan strategi berikutnya tentang bensin ini. Welcome to Everest Valley. Let's go! Yo guys, kita sekarang sudah sampai di Everest Valley. Sekarang udah di dalam tenda nih, tendanya. Terus si Mama Kek sudah tidur. Pemandangannya masih bagus banget karena masih pagi. Tapi karena capek banget semalam tidur kurang lebih hanya 2-3 jam doang. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu sebelum lanjut ke kegiatan-kegiatan berikutnya. Nanti kita saksikan lagi keseruannya. Ya teman-teman, saya udah istirahat, tadi udah makan Indomie, terus tidur sebentar, nggak lama sih, mungkin sekitar 10-15 menit, tapi lumayan lah buat recharge lagi tenaga. Nah, ada satu hal yang lucu, menyebalkan, menyesalkan, tapi ya sudah lah ya. Jadi ternyata itu waktu saya ngerekam audio itu tidak masuk, nggak connect ke DJI Action 5 Pro ini. Saya nggak lihat lagi bahwa si mikrofon ini ternyata belum pairing sama DJI Action 5 Pro ini karena kemarin habis dipakai untuk pairing di handphone. Jadi semua narasi dari berangkat sampai nyampe di sini itu nggak ada teman-teman. Makanya di bagian depan tadi akhirnya diisi dengan voiceover. Nah mungkin kalau teman-teman lihat kita tuh tadi kehabisan bensin teman-teman. Jadi motor saya ini kan lumayan boros karena udah nggak standar. Jadi emang speknya untuk touring. Jadi dari Jakarta sebenarnya saya harusnya isi bensin di Shell Pajajaran. Ternyata sampai Shell Pajajaran itu kurang lebih jam 5:30 kurang dan masih tutup. Nah, saya lanjut terus berharap dapat pom bensin. Ternyata tidak ada pom bensin yang buka karena hari ini Idul Adha. Jadi semua pada sholat pagi, sholat Id, dan tidak ada pom bensin yang buka. Alhasil saya bilang sama istri tadi, yaudah kita jalan aja, yang penting nyampe di tempat tujuan. Ada satu pom bensin yang kita tanya, dia buka jam 9 pagi,
ada juga yang buka jam 8 pagi. Sedangkan tadi itu kondisinya kurang lebih masih jam setengah 7 kurang. Rasanya buang waktu kalau harus nunggu 1,5 jam. Akhirnya kita pikir ya udahlah nekat aja jalan ke sini dengan harapan nanti beli bensin eceran. Tapi puji Tuhan banget teman-teman, di sini ada namanya Mang Ocim. Jadi Mang Ocim ini bersedia tolong beliin bensin, dan dia udah kasih bensin eceran ini kalau lihat nih ya. Jadi dia gantung di sini bensin ecerannya. Ya nanti tinggal tanya harganya berapa. Jadi sekarang saya mau isi dulu bensinnya. Oke, saya udah selesai isi bensin, dapat 1,5 liter. Sekarang saya mau ajak teman-teman lihat-lihat apa yang ada di Everest Valley ini. Yuk kita ngintip ada apa aja sih di sini. Nah, kalau teman-teman datang akan dari sana, terus bisa parkir mobil dan motor di sini. Saya parkir di sini, juga bisa ngecamp di situ. Nah, kalau kita lagi ngecamp di bagian bawah situ yang tenda-tenda biru ini, terus sebenarnya bisa juga ngecamp di daerah sini. Kalau yang di bawah sana, yang ada atap merah itu adalah aula yang open, jadi teman-teman bisa bikin acara di situ juga, dan di bawahnya ada spot untuk api unggun dan bisa ngecamp di bawah situ juga. Nanti kita akan ke bawah sana. Nah, kalau dia nanya, mandi di mana? Let's go, kita lihat. Ini dia ada toiletnya guys. Nah, itu dia toiletnya. Jadi mandi tetap bersih, kecuali kalau teman-teman mau ke sungai, ya bisa-bisa aja, tapi jalannya jauh. Jadi teman-teman bisa mandi di toilet ini. Sekarang kita akan lihat apa yang ada di bawah sini. Yang tadi saya bilang ada aula, ini ada aulanya, dan di sini ada space untuk api unggun. Kalau teman-teman mau ngecamp di sini juga boleh, tapi kalau ke toiletnya jauh, so mendingan di atas sana, lebih enak deket ke toiletnya. Yuk coba kita turun ke bawah. Kalau tadi kita turun dari sana, ini aulanya, dan ini ada space gede banget teman-teman. Kalian bisa ngecamp di sini, bisa bikin acara di sini juga. Nah, kalau teman-teman mau ngecamp di sini dan nggak punya tenda, nggak punya peralatan camping lainnya, gimana caranya? Nah, Everest Valley ini dia juga sediain tenda teman-teman. Yang warna biru yang saya pakai itu adalah tenda yang disediain sama Everest Valley, dan semua ada harganya, tidak terlalu mahal. Ada tenda besar, ada tenda kecil. Kalau teman-teman nggak punya sleeping bag, nggak punya tempat tidur yang proper untuk camping, mereka juga sediain. Kalau teman-teman butuh kompor, mereka juga sediain. Mau coba ngecamp di sini bisa tanya-tanya, nanti saya kasih nomor teleponnya atau keterangannya di deskripsi, teman-teman bisa lihat dan coba tanya-tanya di sini. Di sini nggak terlalu jauh dari Jakarta karena hanya di Megamendung. Teman-teman kalau jalan-jalan ke sini, kalau tadi saya naik motor hanya 2 jam. Jalan dari jam 6:30 pagi, nyampe di sini kurang lebih jam 6:30, tapi karena masalah bensin, jadi akhirnya sampai jam 7 kurang lah. Jadi kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam kalau naik motor. Kalau naik mobil mungkin lewat tol bisa lebih cepat, kecuali mulai macet di jalanan arah puncaknya. Nah, ini oke banget dan mereka pet friendly. Teman-teman boleh bawa pet ke sini. Yang penting kalau pup jangan lupa diambil pakai plastik. Balik ke tenda, ternyata ibu negara sudah bangun. Lapar gak mah? Cari makan dulu. Halo Joe. Sepi guys, bawa keyboard, bawa speaker, tapi sepi. Karena lagi pada main ke curug. Kita gak ngikut ke curug karena sudah pernah. Dan tadi ngantuk. Kita mau ke sungai. Nginap di sini, kalian juga bisa main ke sungai yang ada di bawah camping ground ini. Kita tinggal menyusuri jalan setapak yang ada. Sebenarnya, perjalanan ini tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berat. Tapi, bagi yang tidak terbiasa, tidak ada persiapan, dan hanya menggunakan sendal saja, perjalanan ini pun jadi tantangan tersendiri.
Terlebih, tanah yang cukup basah sehabis hujan membuat beberapa titik menjadi sangat licin dan kami harus berhati-hati. Ada baiknya menggunakan tongkat untuk membantu kita dalam melangkah dan menjaga keseimbangan tubuh. Dalam perjalanan yang hanya sekitar 15 menit bagi pemula, jalur ini menawarkan pemandangan hutan yang masih cukup asri. Kalian bisa mendengar suara-suara serangga hutan di sini dan memberikan ketenangan tersendiri. Perjalanan pun terbayarkan ketika sampai di sungai. Aliran air yang tidak terlalu deras dan ada spot untuk berenang rasanya menjadikan kita semakin menyatu dengan alam. Terkadang ada beberapa warga lokal yang berenang di sini. Anak-anak di sini biasanya berani meloncat dari batu besar yang ada. Oke, kita mau balik sekarang. Dan jalan pulangnya nanjak terus. Let's go. Gila guys, capek banget. Ini sih sebenarnya treknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu berat. Tapi buat kita orang Jakarta, yang mungkin apalagi jarang olahraga kayak saya, lumayan. Walaupun udah 2-3 kali kalau nggak salah kesini, tapi ini lumayan capek banget. Masalah ini habis hujan guys. Kalau habis hujan tuh licin, jadi susah, makanya perlu banget bawa kayu. Tapi mantap banget sih, karena sepi. Jadi tadi main di sana tuh enak. Kalau di tempat lain kan banyak pengunjung juga. Kalau ini sepi, jadi enak banget. Oke, sekarang kita mau balik ke tenda, mau istirahat dan harus banget cuci kaki karena kotor. Nah teman-teman, kita udah mandi, udah istirahat juga. Ini sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 4:30 sore. Tadi habis mandi, lagi persiapan mau makan. Kita mau bakar ikan, tapi lagi disiapin dulu. Kira-kira kalau malam di tempat camping enaknya ngapain aja nih? Masalahnya ternyata saya lupa bawa lampu. Jadi mungkin kalau malam nanti agak kurang terang ya mohon dimaklumin. Kalau kurang oke, nanti saya coba rekam pakai handphone. Kebetulan kemarin baru beli Xiaomi 15. Kalian coba video low light-nya kayak gimana hasilnya. Yuk kita ngumpul-ngumpul di sana, lagi pada nyanyi-nyanyi nih. Let's go. Suhe. Emang seenak itu? Ketawanya bahagia banget. Tak terasa sudah cukup malam. Berarti waktunya tidur. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. God bless you.